bahwasanya perempuan itu bukanlah makhluk yang lemah, tapi hiduplah perempuan yang melawan, yang hari ini perempuan itu bahkan rektor kita Ibu Profesor Nurhayati itu merupakan dari perempuan, begitu. Jika kau ingin berorganisasi, maka kita ibaratkan ini suatu kapal kan begitu, yang dinahkodai oleh seorang pemimpin di organisasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FDK TV, berjumpa lagi dengan saya Dea Aftariza dalam program podcast kita FDK TV Dakwah Membangun Negeri. Seperti episode-episode sebelumnya, episode kali ini FDK TV mengundang narasumber dari mahasiswa Fakultas Dakwah nih, yang sering disebut dengan organisasi SEMAF dan DEMAF dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Langsung saja kita sapa Sobat FDK TV. Assalamualaikum abang-abang sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang-abang. Selamat pagi, Dek. Nampaknya muka orang abang-abang ini tegang sekali ya Bang ya. Kita ini bincang-bincang santai nih Bang. Iya, baru pertama soalnya ya, Ketua Senat. Jadi agak gimana gitu ya kan. Oke. Jadi Bang, abang tahu nggak nih kita mau bahas tema tentang apa? Tahu. Apa tuh? Jadi kemarin kan ada diskusi sama Johri, bahwasanya tema kita hari ini menyangkut tentang gerakan inklusivitas SEMAF dan DEMAF Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Iya benar Sobat FDK TV. Hari ini kita akan membahas tema tentang gerakan inklusivitas SEMAF dan DEMAF Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Oke Bang, sebelum kita bahas tema kita, boleh dong Bang orang abang perkenalan dulu nih Bang. Terutama dari abang SEMAF dulu Bang, boleh? Baik, izin kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Kamil Chandra Sibuan, selaku Ketua Umum Senat FDK Winsu periode 2024-2025. Saya berasal dari jurusan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Untuk sekarang ini saya semester 8, mungkin udah di akhir lah kalau dibilangnya kan. Cuman tadi ada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Lamnur Siregar. Saya berasal dari Labuan Batu Selatan, lebih tepatnya di Pekantolan. Kalau orang nggak tahu mungkin saya di Kota Pinang, saya bilang. Terus saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, yaitu KPIB. Sekarang juga saya sudah menduduki di semester 8. Benar tadi yang dikatakan Ketua Senat, bahwasanya sekarang sudah di akhir-akhir semester, sudah di akhir-akhir, bahwasanya ya kita sebagai mahasiswa ini sudah bentar lagi akan usai gelarnya, seperti itu. Masya Allah sekali. Jadi Sobat FDK TV, kita sekarang langsung berbincang-bincang dengan Ketua SEMAF dan DEMAF ini. Saya kan Bang, SEMAF dan DEMAF kan? Oke. Jadi Bang, pertanyaan yang pertama itu, ini kan pastinya nonton program podcast kita kan nggak hanya dari kalangan mahasiswa, tapi kan di kalangan umum nih. Boleh dong Bang orang abang cerita dulu apa sih SEMAF dan DEMAF itu, dan apa sih Bang perbedaannya? Dari abang SEMAF dulu. Baik, untuk terkait pertanyaan kakak tadi, apa sih perbedaan SEMAF dan DEMAF itu? Senat ini kalau bisa kita bilang itu di kalangan umum itu di negara kita ini yaitu seperti DPR, seperti mengenai peraturan, perundang-undangan dan juga aspirasi mahasiswa. Khususnya di situ terkait Senat ini itu mengenai aspirasi mahasiswa. Yang dimana kita paham bahwasannya setiap suatu wilayah pasti memiliki suatu permasalahan. Kalau tak ada permasalahan berarti tak ada negara, kan begitu. Mungkin lebih tepatnya lagi Senat ini adalah untuk merancang statuta mahasiswa dan juga terkait aspirasi mahasiswa yang harus disampaikan ke pihak yang berlaku, kan itu. Mungkin itu dari saya sendiri.
Baik, kalau dari saya selaku ketua umum Dewan Eksekutif Mahasiswa, DEMAF ini kan pada kebanyakan orang ini kan bertanya apa sih itu DEMAF? Jadi DEMAF itu yang pertama memiliki kepanjangan, yang artinya itu DEMAF Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi DEMAF ini juga ada terbagi dua macam. Yang pertama, DEMAF itu Dewan Eksekutif Mahasiswa fakultas. Jadi setiap fakultas itu memiliki DEMAF-nya. Tapi di atas DEMAF fakultas itu ada yang namanya DEMAU, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Yaitu kalau kita bilang hari ini kita sekarang sudah memiliki presiden mahasiswa. Jadi kami ini adalah di bawah naungan DEMAU, yaitu kami sebagai gubernur fakultas masing-masing. Contohnya kebetulan saya berada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara. Nah, Dewan Eksekutif Mahasiswa ini merupakan kalau dibilang sama SEMAP nih setara, tidak ada perbedaan. Yang membedakan itu ya seperti tadi dikatakan Ketua Senat bahwasanya SEMAP itu merupakan yang membuat peraturan yang menampung aspirasi mahasiswa, dan kalau DEMAF ini secara sederhananya adalah yang menjalankan peraturan tersebut. Dan juga yang paling penting adalah DEMAF ini sebagai wadah untuk mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki minat dan bakat. Jadi kita nih sebagai dari DEMAF memiliki wadah tersebut untuk menampung, untuk memberikan edukasi, pelatihan, pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki bakat-bakat seperti yang mungkin membuat jurnal, terus juga ada yang tentang keolahragaan, terus juga ada dengan seperti sekarang ini kan kebetulan nih podcast juga nih, ada juga tuh dari pengurus DEMAF yang memiliki bakat infokom tuh, informasi komunikasi, karena kan merupakan zaman sekarang Gen Z nih. Jadi zaman sekarang pasti ditanya nih, skill kita apa sih sebenarnya? Jadi zaman sekarang skill ini harus paham dengan iptek begitu, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi DEMAF ini merupakan wadah yang sangat berpengaruh dan memberikan pesan dan kesan menampung seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang memiliki bakat. Jadi DEMAF ini welcome to mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Dakwah UIN Sumatera Utara. Masya Allah banget, welcome ya Bang ya. Jadi tadi kan Abang dari SEMAF bilang SEMAF itu menampung aspirasi mahasiswa, benar kan Bang? Jadi apa sih Bang contohnya aspirasi mahasiswa yang udah ditampung dari SEMAF? Sedikit menjawab terkait apa sih aspirasi yang ditampung mahasiswa dakwah maksudnya? Enggak, SEMAF, orang Abang yang menampung. Ya, mahasiswa dakwah yang ditampung oleh Senat. Iya. Gitu. Nah, jadi ada beberapa yang kita ketahui yang dimana mungkin ini udah nggak asing lagi sih terkait sarana dan prasarana di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kita melihat di kawasan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang dimana baru beberapa hari yang lalu Senat FDK UIN sedang mengadakan posmap, yang dimana posmap itu adalah posko pengaduan mahasiswa FDK UIN. Di situ kami membuka gedungnya itu di depan gedung 3 kita, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, di situ juga sudah terkumpul aspirasi-aspirasi itu. Nah, di banyaknya kalangan mahasiswa-mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu menyampaikan bahwasannya sarana dan prasarana di Fakultas Dakwah ini kurang baik lah, dalam artiannya bukan berarti buruk kan begitu, kurang baik. Nah, yang dimana baru saja tadi pagi saya menjumpai pihak dekan untuk menyampaikan aspirasi tersebut, kan begitu. Dan dimana contohnya AC kita yang di kelas memang ada AC-nya, tapi ya kita lihat sendiri kurang terasa dan dapat jadi mahasiswi itu sedikit kurang enak lah rasanya di dalam ruangan tersebut gara-gara AC tersebut kurang dingin kan itu. Yang kedua terkait kipas, namun kipas tersebut bising kan gitu. Jadi dapat mengganggu aktivitas pembelajaran mahasiswa kita. Nah itu juga yang saya sampaikan tadi pagi barusan. Yang ketiga itu terkait air. Air di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Memang saya juga merasakan keluhan ini. Kenapa di setiap siang hari, mungkin kakak juga merasakan air itu selalu nggak ada kan gitu. Jadi saya pertanyakan juga ke pihak dekanat kenapa air itu tidak ada. Ternyata pihak dekanat kurang memahaminya. Jadi disuruhlah ke pihak rektorat untuk menyampaikan aspirasi itu. Gitu. Baru yang keempat mungkin ya, terkait WiFi. Memang WiFi-nya ada di dalam setiap kelas kan begitu. Ada Bang memang. Ada. Tapi keluhan mahasiswa yaitu
wifi ada, jaringan tak ada kan begitu. Jadi itulah menjadi permasalahannya. Mungkin itu sajalah kalau dari Senat yang menampung aspirasi mahasiswa saat ini. Saya kembalikan. Oke, baik Bang, terima kasih. Jadi saya mau nanya nih Bang, tapi mungkin pertanyaannya agak sensitif ya. Tapi maaf sebelumnya, orang Abang kan dapat uang anggaran tuh. Iya kan Bang? Iya betul. Itu beda kan? Demaf beda, Semaf beda. Iya betul. Itu uang anggarannya itu untuk Prokja atau ada untuk mahasiswa dakwah? Jadi kebetulan kan setiap yang namanya lembaga ormawa, Iya. baik di fakultas manapun itu memiliki anggaran. Karena itu sudah ada melalui peraturan dan juga dari Kementerian Agama. Bahwasanya memang betul Semap, Demap dan juga HMJ itu memiliki anggaran. Iya. Jadi kalau anggaran ini dialokasikan kemana? Anggaran dialokasikan yang pertama itu di bagian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sebagai Prokja oleh Demap ataupun Semap gitu. Jadi kayak kemarin contohnya itu kan ada kegiatan besar gitu, event atau apa, itu kan menggunakan biaya yang besar. Jadi anggaran yang dapat itu diminimalisirkan untuk sebagai Prokja tersebut, karena kalau dari kegiatan Demap atau Semap itu tidak pernah meminta biaya lagi oleh dekanat karena memang sudah punya tunjangannya masing-masing begitu. Begitu juga dengan Abang Semaf. Ya, jadi kalau untuk dialokasikan ke adik-adik mahasiswa itu bukan kapasitas kami untuk mengalokasikan. Mungkin ada melalui beasiswa-beasiswa yang ada di fakultas. Mungkin itu cara membantunya. Oke, baik Bang. Jadi Bang, tadi kan udah ada tuh kita bahas tentang Prokja dari Abang Semaf dan Demaf. Pasti di balik Prokja pasti ada tantangan dong Bang. Tuh. Boleh dong Bang ceritakan tantangan yang terbesar dari Demaf dulu nih kayaknya. Jadi kebetulan nih Demap ini merupakan tantangan dan juga mungkin kegagalan begitu kira-kira kan. Jadi kemarin itu pada saat bulan lalu sebelum puasa kami dari Demap ingin mengadakan event besar-besaran, yaitu namanya itu kegiatan dakwah fest atau lebih dikenal dakwah festival. Kita belajar dari fakultas-fakultas lain bahwasanya mereka bisa membuat event yang sangat besar seperti kayak expo-expo tersebut. Jadi kita dari Demap saya sendiri dan juga bersama pengurus sudah melakukan rapat, sudah melakukan rancangan secara rinci dan juga sudah melakukan segala upaya nih, baik persiapan, baik juga pemahaman dan juga pemateri gitu kan. Tapi ya kebetulan dikarenakan nih di Fakultas Dakwah ini belum pernah ada mengadakan kegiatan event tersebut ya, mungkin adik ini udah kuliah kan, udah hampir semester 6 juga ya. Belum pernah nih dakwah ini mengadakan event dari ormawa yang besar-besaran seperti itu. Jadi sudah, kalau nggak salah saya nih, sudah hampir 5 tahun ataupun hampir 4 periodisasi sebelumnya juga tidak pernah mengadakan kegiatan tersebut. Jadi itu merupakan suatu tantangan besar kami, karena kan kalau membuat kegiatan event besar ini kita harus mencari sponsor yang bisa memberikan baik itu tentang materi dan juga tempat ataupun sarana-prasarana yang bisa diberikan oleh pihak sponsor. Jadi karena nih Demap ini khususnya Fakultas Dakwah Fest ini belum pernah mengadakan kegiatan tersebut. Jadi kita ini tidak punya kejalan silaturahmi atau kejalan kerjasama nih terhadap sponsor-sponsor yang biasanya melakukan kerjasama terhadap ormawa-ormawa yang ingin mengadakan event. Jadi itu merupakan tantangan besar sehingga sampai hari ini kegiatan Dakwah Fest itu belum terlaksana, masih juga progres ya. Mungkin harapan kami itu sebagai kegiatan besar kami terakhir khususnya di Demam. Jadi tantangannya itu sederhana, itu tidak memiliki kinerja kerjasama nih terhadap instansi terkait ataupun sponsor terkait, sehingga membuat kegiatan ini menjadi terundur lah begitu. Jadi Bang, contoh mau diadakan event itu contohnya acara-acara apa aja gitu Bang? Jadi kalau buat event itu kita ada beberapa macam perlombaan itu, seperti yang pertama itu minat dan bakat itu di keolahragaan. Yang pertama futsal. Terus juga kita mau buat kegiatan seperti hari ini kan mahasiswa banyak mengikuti game online tuh, e-sport kita bilang. Jadi e-sport sekarang kan sudah, bahkan bukan hanya di kalangan Indonesia, bahkan sudah menjadi kompetisi dunia, yaitu Mobile Legends. Kita membuat Mobile Legends, turnamen Mobile Legends seluruh university. Jadi lalu kita juga memberikan di situ bahwasannya kita adalah anak dakwah, kita juga memberikan perlombaan ingin mengadakan, yaitu lomba pidato, terus juga lomba karya tulis ilmiah, kaligrafi.
Lalu juga kita ada juga biar nggak canggung-canggung kali kemarin itu kita ada rencana bahwasanya mau mengadakan stand up comedy nih. Karena kan banyak juga stand comedy hari ini merupakan edukasi juga di balik canda tawa mereka itu memberikan edukasi terhadap kita khususnya. Dan ada beberapa macam program lagi lah, dan juga kita kemarin itu yang mau besar adalah membuat seminar nasional sebelum acara tersebut. Kalau Abang Semaf sendiri apa tuh Bang tantangan terbesar? Ya kalau dari saya sendiri mengenai tantangan terbesar hampir sama sih. Yang pertama betul dikata gubernur tadi, kalau kita tidak memiliki relasi yang cukup, memiliki hubungan emosional yang dekat, kita sulit untuk mencari seperti sponsor dan karena setiap acara yang besar pasti kita harus memiliki mentor kita siapa, dan kita siapa, kan begitu, yang menaungi kita siapa, kan begitu. Mungkin hampir sama terkait tantangan terbesar. Satu lagi tantangan terbesar itu ya bagaimana cara kita sebagai pemimpin yang memimpin suatu kelompok untuk terus memberikan terbaik, memberikan hal-hal positif kepada pengurus agar bisa mengimplementasikannya ke setiap kawan-kawan yang ada di mahasiswa FDK Unsu tersebut. Ini pula tantangan. Jadi Bang, pengurus-pengurus dari Semaf ini enak nggak sih Bang diajak kerjasama menurut Abang? Oh, kalau pengurus dari Senat, alhamdulillah enak. Yang pertama, kenapa kita bilang enak? Ya alhamdulillahnya mereka tidak terlalu susah, tidak terlalu payah untuk diajak diskusi, rapat, diajak bercanda gurau, kan gitu. Kalau dari pengurus sendiri kan gitu. Mungkin kalau dari Senat tersendiri ya gitu. Kalau dari Abang Demaf? Ya, kalau dari Demak, kalau dibilang baik, ya baik. Cuman ya kembali lagi kan ini kita ya namanya juga setiap manusia memiliki yang pertama punya kegiatannya masing-masing. Dia juga punya dunianya masing-masing. Ya kita hari ini sebagai pemimpin ya bisa bagaimana mengendalikan situasi tersebut. Ya mungkin ketika ada satu yang tidak berhadir, yang satu bisa berhadir. Jadi bisa saling melengkapi begitu. Karena kalau untuk hadir semuanya ketika ada diskusi rapat, mungkin ada beberapa waktu tertentu yang mereka bisa berhadir. Cuman ya mungkin kan dengan mereka satu tidak berhadir bisa lah itu tadi saling melengkapi mungkin caranya. Ya begitulah ya Bang, namanya organisasi ya kan. Betul. Jadi dari Abang Semaf ada nggak sih Bang kolaborasi dari bersama organisasi lain, baik itu dalam kampus mau di luar? Kalau untuk sekarang ini ada sih beberapa untuk sebagai kolaborasi lah dibilang, dengan kolaborasi terkait waktu itu ada dari KSE kalau nggak salah ya, KSE itu ya. Oh itu beasiswa ya Bang? Terkait beasiswa. Nah itu mereka ngajak kerjasama, kolaborasi sebagai media partner ya. Sebagai kita juga agar mahasiswa FDK juga mengetahui, ya kita siap menerima dari mereka ya kan, biar mahasiswa dapat juga nggak ketinggalan kan begitu. Nah dan juga ada dari kalau saya nggak salah seminar nasional, kalau saya nggak salah itu dari luar. Nah, dari luar ngajak kolaborasi sama Senat, ya kita terima juga karena kita selagi hal positif yang diajak atau yang diajak oleh pihak yang mengadakan suatu acara, ya kita menerima karena agar bisa memberikan informasi dan juga integritas terbaik dari Fakultas Dakwah kan gitu, agar Fakultas Dakwah dan Komunikasi ini bisa bersinergi di Indonesia ini kan begitu contohnya. Mungkin itu dari saya. Halo Abang Demaf Bang. Jadi kalau di kampus bersinergi dengan UKM ya pasti sering nih, karena kan merupakan saling keterkaitan nih, baik kayak seperti LKSM juga kita pernah berkolaborasi sebagai media partner terutama, dan juga kayak organisasi lain kayak KSE tadi juga kebetulan sama, kemarin festival juga sama. Jadi kalau yang memang langsung turun ke masyarakat nih, kita juga pernah dari Demaf itu kolaborasi bersama lembaga masyarakat di Deli Serdang khususnya untuk masalah penanaman pohon mangrove nih di pantai
lupa saya, pokoknya pantai di Deli Serdang. Kita melakukan penanaman mangrove 1000 mangrove. Bahwasanya di situ adalah penanaman untuk mencegah irigasi untuk sayang terhadap lingkungan lah begitu. Oke Bang, baik, terima kasih ya Bang. Pertanyaan terakhir nih Bang, apa sih Bang harapan orang Abang ke depannya dari SEMAF dan DEMAF untuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi? Mungkin kalau dari saya, pasti harapan saya lah sebagai Dewan Institut Mahasiswa hari ini kepada mahasiswa-mahasiswa ini untuk jangan takut nih berorganisasi. Karena kan banyak stigma orang ini bahwasanya kalau ikut organisasi nanti kuliahnya terhambat, terus nanti pulangnya malam-malam, terus nanti akademisnya jadi terganggu, IPK-nya jadi turun. Padahal stigma-stigma itu salah. Mereka hanya mengetahui tentang pintu kita nih. Pintu kita jelek. Jadi kita dianggap ketika membuka pintu ini, ketika dia masuk organisasi juga akan jelek hasilnya. Tapi secara nggak langsung, secara sederhananya, saya Replan Siregar hari ini bisa menjadi seorang gubernur mahasiswa itu juga berkat organisasi nih kawan-kawan. Jadi jangan takut nih untuk kawan-kawan atau mahasiswa, adik-adik juga. Jangan takut berorganisasi, khususnya perempuan. Dan juga hari ini ya mungkin seperti Kak Dea hari ini karena berorganisasi bisa menjadi pembawa acara yang sangat luar biasa hari ini ya. Karena banyak nih orang pintar, tapi tidak banyak orang yang berani untuk ngomong. Karena tidak semua orang keberanian untuk berbicara itu bisa langsung tuh jadi. Tapi semua itu butuh proses, butuh pematangan, juga butuh pemahaman materi khususnya. Jadi pesan saya, harapan saya yang terakhir pada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi khususnya ini, bahwasanya perempuan itu bukanlah makhluk yang lemah, tapi hiduplah perempuan yang melawan. Yang hari ini perempuan itu, bahkan rektor kita Ibu Profesor Nur Hayati itu merupakan dari perempuan begitu. Iya, benar sekali. Jadi itu kan merupakan sebagai motivasi untuk perempuan khususnya. Tidak ada kata tidak mungkin jika kita mau berusaha. Artinya begitu juga dengan adik-adik, jangan takut berorganisasi, karena dengan organisasi kita bisa sebagai itu support system kita, sebagai pemahaman kita, sebagai proses kita. Karena pelajaran paling berharga di dalam kehidupan itu adalah pengalaman hidup. Ya, benar sekali. Iya. Dari Abang Sumaf nih Bang. Ya, kalau dari saya pribadi, ya mungkin saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh saudara Rapilam Nur Siregar, yang dimana perempuan itu bukan perempuan yang lemah. Contohnya Ibu kita Kartini itu sebagai pahlawan. Dia itu orang perempuan, orang-orang petarung. Jadi dalam artiannya betul kata Bang Rapi Siregar, jangan pernah takut berorganisasi, karena berorganisasi itu akan mendidik karakteristikmu, kepemimpinanmu. Jika kau ingin berorganisasi, maka kita ibaratkan ini suatu kapal kan gitu, yang dinakodai oleh seorang pemimpin di organisasi tersebut. Jika kau ingin berorganisasi, maka berorganisasilah sampai di mana kapal tersebut berhenti di pelabuhan yang menunjukkan kemenangan. Kan begitu. Jadi jangan pernah kau berorganisasi hanya sekedar numpang nama, kan begitu. Nggak akan dapat apa-apa. Gitu artinya. Jangan pernah kau berniat untuk meloncat dari kapalmu, karena hanya ada satu kata, jika kau melompat dari kapalmu itu akan mati. Jadi teruslah lewati ombaknya, lewati badainya, lewati apapun yang menghalangimu. Mari bersama-sama, karena gini, organisasi itu tidak hanya satu orang. Kenapa disebut organisasi? Karena beramai-ramai, sekumpulan orang, kan begitu. Jadi bagaimana perkembangan organisasi, bagaimana kemajuan organisasi itu berada di kita-kita semua yang ingin berorganisasi. Jadi jika kapalmu ingin berhenti dengan baik di pelabuhan, maka pastikanlah pemimpin dan kawan-kawanmu orang-orang yang sukses, orang-orang yang ingin menciptakan suatu organisasi tersebut menjadi organisasi yang banyak dilihat kawan-kawan, organisasi yang sering dilihat kawan-kawan melakukan hal-hal positif, melakukan program-program progres ke depannya untuk menjadikan organisasi tersebut organisasi yang baik di stigma orang, kan gitu. Mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi,
jangan pernah untuk tidak berorganisasi. Hilangkanlah stigma-stigma buruk terkait organisasi. Karena jika kawan-kawan hanya melihat dari pintu seperti kata saudara gubernur tadi, kawan-kawan nggak akan tahu bagaimana kamar dan dapur di dalam organisasi tersebut. Bentuk fisik bukan mengartikan bagaimana bentuk hatimu, kan gitu. Itu dia. Jadi kalau dari saya pribadi mungkin begitu. Saya berharap kepada kawan-kawan mahasiswa-mahasiswi FDK Wincu, marilah berorganisasi, didik dirimu, berikan yang terbaik, ciptakan kepemimpinanmu, dan ciptakan karakteristikmu yang baik. Oke, baik Sobat FDK TV. Jadi intinya di pembahasan kita di pagi ini yaitu tentang bagaimana sih kalian, dimanapun kalian berada, mahasiswa baik kalangan umum, terutama untuk wanita, jangan takut untuk terus berkembang, berkumpul dengan orang-orang yang memberikan kita hal-hal yang positif. Betul, ya kan Bang? Betul. Terima kasih Sobat FDK TV yang sudah setia menonton podcast kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel YouTube kita. Dan terima kasih juga nih untuk abang-abang ketua Demaf dan Semaf yang telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast kita. Oke, saya Dea Afteriza pamit undur diri dan sampai jumpa di lain episode selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.